Coba adekan kita bisa terbang ke Mekah setiap saat. Jule waya mangan ra duwe, sumpek. Ada orang iso terbang tapi makan apa? Ada. Lancar. Dan itu luar biasa Nabi ngendikan. Kulo nu cocok. Ya selain iso terbang maksudnya. Tapi ini penting kalau aturaken supaya agama ini menjadi gampang. Sebab itu Hadaddin, saya sering cerita kemana-mana. Ketika Hadaddin cerita peradaban, saya sering cerita di banyak dosen itu sampai nangis saya cerita. Coba agama ini mensyaratkan iddah. Iddah itu kalau ada perempuan diceraikan suaminya atau tinggal mati, itu kan potensi ya. Ini misalnya Jumat mak. Kalau dalam kitab fikih kan tolak yang sunni itu fiturin lam yujami hafi, ketika suci dan suaminya tidak jima. Misalnya kamu nikahi janda, malamnya dijima suaminya, paginya bentrok terus cerai. Terus kamu nikahi nggak ada iddah, terus punya anak yang nggak mirip kamu sama sekali karena produk awal. Produk awal. Konsolat wangil era karuan nak mangan wangil, buwuling era karuan. Ngundang kue abah. Kayak apa? Tapi barokahnya iddah itu selesai karena orang yang boleh dinikah harus baroatur rahmi. Berarti Islam ini mensafaati sekian orang karena tidak terjadi ikhtilatul ansab. Kayak apa baiknya Islam? Diatur. Tabani juga sama. Saya pernah ditanya seorang dosen, Gus kenapa Islam mengharamkan anak angkat? Yang diharamkan itu intisabnya, bukan anak angkatnya. Kalau kamu sayang monggo. Tapi kalau anak angkatnya sampai lupa nasabnya, kemudian nanti ketemu saudaranya nikah, itu bahaya. Terus nanti sama saudara angkatnya pegang-pegang dikira gak batalkan wudhu padahal ajnabi. Itu yang gak diinginkan Kanjeng Nabi. Belum keangkuhan. Ya misalnya wonten tiyang tipe anak angkat kok gaya, anak angkatnya Gus Batus lali keluargane, lala bapak jenenge Parmin terus muni anakku ayo repot. Itu kan mendidik keangkuhan. Mendidik apa? Keangkuhan. Sehingga Islam ibtalu tabanni. Dulu pernah ada periode orang nyebut Zaid bin Muhammad. Terus Allah membatalkan utquhum li abaihim wa qasatu intawah. Akhirnya disebut Zaid bin Haris. Tapi sayangnya Nabi tetap sampai jenis Sayyidah Aisyah mangkelnya bukan main karena pernah Zaid ini akhirnya punya anak namanya Usama. Ini ku nak jajar Said Hasan, ini ku kayak gula kopi, sutok wireng, sutok putih kuwanta. Ini ku nak meler umbelen, kan Nabi kadang ngendikan, ini ku lo apa sisi, corong Jawa kan ngersi. Sayyidah Aisyah gak gelem, mau beli cairan kan gak enak. Jebule malah sing nyisi Kanjeng Nabi. Wih mulyane Usama sing nyisi malah. Artinya sayangnya tetap, tabaninya dibatalkan tapi sayangnya tetap. Kayak apa Rasulullah SAW. Jadi kalau minta, dan itu di tafsir Basit itu yang saya paling suka. Ketika orang kafir bilang la nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yambu'a takuna laka jannatu min nakhil wa inabin fatufajjirul anharu khilalaha tafjira autus kita sama. Itu orang kafir mintanya kan aneh. Muhammad saya mau iman. Asal kamu menjadi orang kaya raya. Kemudian kamu tidak akan membebani kita. Atau Mekah ini menjadi sungai yang menjadi subur semua. Itu yang paling kurang ajar bilang gini, autar qafis sama. Walan nu'mina liruqiyika hatta tunazzila alina kitaban naqra. Lebih parah lagi ngomong gini. Mereka auta tiya billahi wal malaikati qabila gini loh Muhammad, Allah turun dari langit terus gandeng kamu sama Jibril terus tangan kamu diangkat dimaklumatkan ini loh Nabi akhir zaman. Itu di semua riwayat ahli tafsir mengatakan kenapa Allah tidak nuruti itu, karena ketika konsep Quran itu rasional sesuai fitrah salimah, orang yang menolak itu angkuh meskipun minta mukjizat itu yang menolak itu angkuh. Sebab itu kalau suwon Quran itu ya yang keseharian kita secara sosial ya alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra. Kalau sering cerita, kalau kamu merantau ke Jakarta, nemui teman misalnya Zaid, ketika berteman kamu sering ngasih uang. Sekarang Zaid jadi menteri atau jadi pengusaha di Jakarta. Dulu ketika berteman kamu sering ngasih uang Zaid. Ketika tersinggung wal kadhiminal wa itu. Ketika Zaid salah wal afina. Kamu ketemu di Jakarta pede. Coba ketika Zaid miskin, bu jotos-jotosan. Bu mel-melan. Sekarang jadi pejabat, ditangkap sampean. Karena dendam. Makanya Ibnu Khaldun ngendikan, hadatin agama ini itu diatur secara sosial. Hatta Rasulullah SAW man uyyida bil kauni kullih lausa, orang yang bisa menggunakan sarana mukjizat apapun di dunia ini itu saja diatur oleh Allah. Fa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fatun lidal qalbi lan faddu min hawli. Misalnya ini contoh Mas Aziz, misalnya Mas Aziz keramat iso terbang yang Mekah, ketemu kula didoni disadui tetap tak pisau Mas Aziz terbang yang Mekah. Artinya apa? Nabi dengan segala mukjizatnya kok fadhon ghalidul qalbi tetap lan faddu min haulik. Artinya mukjizatnya Nabi sebanyak apapun ketika secara sosial beliau salah, andekan ya tentu andekan karena nggak mungkin terjadi, tetap lan faddu min haulik. Makanya terus Ibnu Khaldun mengatakan hadatin sesuai fitrah salimah, bahwa peradaban manusia dibangun dengan akhlak. Kan orang bilang zurtu qabran Nabi, nggak suka. Harus bilang zurtun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Li'anna Nabiyya hayyun, karena Nabi itu hidup. Kata Sayyid Muhammad, Allah ngendikan wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Amatu syuhada umum. Orang kebanyakan saja enggak boleh disifati amwat, padahal ini syuhada kebanyakan. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqalu lahu mayyit.
Karena amatus syuhada saja wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Hada Rasulullah. Lah nanti terus ada perdebatan ulama itu di sisi analisis. Itu ulama pasti debat. Meskipun sawangane rukun kita tetap debat. Kalau Habib Ahmad cara level dia debat, tapi kalau kalah senior, kalah sekabiane. Begini, Abdullah bin Mas'ud itu suka menstatuskan Nabi itu nyon sewu mata maktulan, tufiya maktulan. Karena dengan demikian Nabi itu nala darasata syuhada, karena Nabi biar berstatus syahid. Secara lahir juga benar. Karena secara lahir Nabi itu samathu imro'atun Yahudiyah. Ketika perang Khaibar Nabi sempat diracun oleh imro'atun Miskan bin Salam. Sehingga ketika setahun beliau mau wafat ngendikan makanan yang saya makan ketika Khaibar efeknya sampai sekarang, dan sekarang saatnya usus saya putus. Fal'ana awanun kita abhari. Tapi banyak ulama yang nggak sependapat karena Nabi itu maksum, nggak boleh seorang Nabi itu tufinya karena dimaktul, dibunuh orang kafir. Ya monggo lah, tetap semuanya ini niatnya takdim. Yang satu senang mensifati dengan status maksum, Nabi tidak boleh maktul. Yang satu nggak apa-apa biar berstatus apa? Syahid atau berstatus syuhada. Jadi analisis seperti itu ya nggak apa-apa, karena ya asal ulama ya yang ngendikan, tidak liberal, tidak orang yang tidak banyak baca. Makanya kata Abdul Mas'ud, saya disuruh sumpah 9 kali sampai sekian kali bahwa Nabi itu adalah maktulan, saya lebih suka daripada ngomentari Nabi itu kabudut apa normal, karena beliau ingin menstatuskan Nabi itu apa nala darajat syuhada, tentu selain darajat nubuwah. Nah, sholawat ini pentingnya diroyah. Nggak ada umat sebaik umat Rasulullah SAW. Karena begini, ini pentingnya diroyah. Ya saya ini tetap ngaji seperti biasa tanpa ngurangi hormat teng Habib Taufik baik Habib Ahmad. Karena kalau saya terus khusyuk hati-hati namanya saya tidak jujur. Biasanya orang ngono kok ngono itu kan ya. Kan aneh kan. Sesuai kontrak lah, sesuai kontrak. Niki Mbah kula terus Mbah Hamid itu sepupunya Mbah saya. Jadi Pak saya punya Mbah kandung namanya Fatimah binti Idrus bin Umar. Kecilnya namanya Abdul Khalik. Kalau Mbah Hamid namanya Abdul Muti. Hamid bin Abdul bin Umar. Kalau Mbah saya Fatimah binti Idrus bin Umar. Jadi ini semua sama-sama dzurriyyah Mbah Umar. Berhubung tua kula niki Mas niki wonten Mas Aziz, Mas Uwais, Mas Aman niki. Nak ngaji kalian kula, tapi kula hormat kala tua. Saya teruskan. Analisis itu penting karena kekuatan diroyah itu menjadikan orang dengan Islam itu kok nyaman. Nyaman tuh begini, misalnya begini, surga itu bifadlillah. Orang yang khusyuk mulai kecil sampai tua nggak pernah maksiat kan rugi. Tari wangi khusyuk dibeli surga bifadlillah. Terus kayak, wah enak sing nakal-nakal nggak surga bifadlillah. Tapi ketika kita diroyah, ada riwayat orang yang cerita orang dulu itu ibadah khamsami'ati am sampai 500 tahun, cerita dulu orang umur yang panjang-panjang. Terus sama Allah disuruh, silakan Anda masuk surga. Karena apa? Ya karena fadlku kata Allah. Kata dia enggak Gusti, saya enggak pernah maksiat saat taat terus gini. Terus Allah ngendikan, ya sudah kamu di surga 500 tahun. Loh katanya surga selamanya. Ibadah kamu kan hanya 500 tahun. Kan ini sesuai. Yang abadi itu fadl saya, rahmat saya. Ibadah kamu kan terbatas, maka surganya juga harus terbatas. Oh terus lagi ngau yang fadl Allah gitu. Jadi itu pentingnya diroyah. Diroyah itu analisis yang terus nyaman. Nah, Nabi itu sering disifati ulama. Ini nanti saya ngaji Ihya. Sifat Nabi paling asik, paling benar, paling abadi itu sifat yang basariyah. Karena apa? Ini menjaga Islam sampai ila yaumil. Ya, misalnya begini. Allah pernah menyebut nabinya itu begini. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin. Itu terusannya illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Lu kiai saja kalau disifati begitu tersinggung. Misalnya kiai sering tahajud, sering dalil disifati oh Pak Yai itu makan. La yaquluna ta'am wa yamshuna fil aswaq. Tapi sifat ini pada Rasulullah SAW itu penting sekali. Karena beliau jadi nabi setelah Isa yang saking khusyuknya itu dipertuhankan. Nabi Isa itu saking khusyuknya itu nggak pernah konflik. Sampai kalau ada nyun sewu kalbun atau hinjiran lewat terus digurak sama santrinya, jangan. Atorik benana benahu mustarak. Wah, saking baiknya orang. Karena saking baiknya itu malah dinaikkan ila darujatir rububiyah. Dan itu yang paling nggak diinginkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga konstitusi kita di Sunnah wal Jamaah mensifati Nabi itu sidik amanat tablighatuna harus ditambahi al-a'rad al-basyari. Tapi sifat ini luar biasa. Allah suka sekali. Karena dengan barokahnya hadis sifat orang nggak akan salah paham menstatuskan Nabi sebagai itu. Nah, tapi ketika kita ngomong Nabi tidak Tuhan itu masih kurang madeh. Madehnya ya sholawat itu. Makanya kata Said Zabidi, hadil ummah, ini umat, hadil ummah, ini mahfudhah, maksumah dengan redaksi bahasa sholawat. Yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Karena dengan demikian artinya apa? Kita mencintai Rasulullah, tetap mendudukkan Allah sebagai Al-Mu'ti. Allah itu Al-Mu'ti. Wan Nabi wa in jalla qadru muhtajun ila rahmati. Nabi apapun tingginya derajatnya tetap muhtajun ila rahmati. Terus kita sebagai umatnya memberikan azkar sholawat wa atamal barakah semuanya lin Nabi. Tapi kita tetap minta pemberinya itu Allah. Allahumma sholli berarti Allah wal mu'ti wan Nabi wal qabil.
Sehingga nggak akan ada umat ini menstatuskan nabinya sebagai apa? Tuhan. Makanya Said Muhammad sering ngutip dawe Sohibul Burdah, dakmat da'adhun nasara fi nabi ini wahkum bima syi'ta mathan fihi wa tahimi fansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafi wansub ila qatrihi ma syi'ta min idhami fa inna fadla rasulillahi lahu haddun fayuriba anhu natikun bifami. Tapi uluhiyahnya selesai, nggak mungkin ada iddiaur uluhiyah karena nabi ya makan ya minum. Dalam banyak cerita ya juga dimarahi istrinya sampai 1 bulan nggak berani. Ya alhamdulillah umatnya do niru semua. Niru damuk bojo rawani mulai barang itu ya ada ceritanya. Terus Sayyidina Ali juga sama ning masjid. Sing cerita ke NU ya Sayyidina Ali damuk Sayyidah Fatimah terus turun ngisor beduk. Padahal zaman dulu enggak ada beduk karena yang cerita NU terus tidur di bawah beduk. Woi beduk zaman itu. Barang sing cerita merbot tidur ning kamar mik. Padahal dulu enggak ada mik. Tapi apapun itu terus konflik-konflik itu biasa. Ya makanya saya suka ini mukadimah sebelum saya baca Ihya. Ada ulama yang populer sekali namanya Imam Wahidi, punya sarah, punya Quran, punya tafsir namanya Al-Basit. Di kitab saya kalau nggak salah sampai 25 jilid. Secara Mas Aziz Sinau secara covernya ini. Makanya saya ini termasuk kiai yang nggak boleh diundang kecuali Mbak Idris aja makso. Mau undang saya mesti iki sing ngundang Mbah Hamid ora aku. Ada terornya, harus ada teror. Nah, bahasa itu kan sepupu jadi ya piye ya rawan. Tapi suatu saat mungkin era ini kini opo enteng. Mohon aman apa? Aman. Jadi diroya, saya ulang lagi napa diroya atau ikhya atau apa? Itu konstitusi. Saya ulang lagi ya. Di kitab Basit. Ketika Kanjeng Nabi ini dengerin betul ini ya ilmu. Nabi itu menghentikan begini. Ini sa'altu wa ta'ala. Saya ini pernah minta sama Allah Ta'ala. Wa waditu anni lam akun fa'altuh. Tapi saya berharap saya tidak pernah minta itu. Jadi Nabi sebagai manusia nate iri. Ya Allah, Sulaiman engkau kasih angin, huduha syahr warwahuha. Kok enak kemana-mana terbang. Jadi mboten usah jadi Indos Travel ya, karena terus terbang mboten mawon. Kayak kulon bolak-balik tawani umroh gratis, Habib Taufik. Gus umroh Gus, gratis. Tangan-tangan ndak ikhlas, sebeli tiga Indos. Nah, cara kula gak ada angin ya langsung terbang mawon. Walhasil cerita nabi-nabi dulu yang punya mukjizat yang dasar-dasar. Tapi jawabannya Allah itu apa? Muhammad terus yang diceritakan ya pas jawab itu pakai redaksi mutakallim. Alam ajidka yatiman fa'awaituka satruse wadolan fahadaituka wa ailan fa'agnaituka. Terus Rasulullah itu senangnya bukan main. Ternyata yang disebut Allah itu Muhammad kamu pernah yatim, tak rumat, pernah enggak jadi nabi, tak angkat jadi nabi. Yang diceritakan keseharian. Pernah miskin fa'agnaituka. Ailan apa? Fa'agna. Itu nabi senangnya bukan main. Saya itu sering cerita ke teman-teman yang seneng keramat. Misalnya ke iso terbang di Mekah, tapi ra iso ngopi piye. Misalnya ke iso terbang di Mekah, tapi mau misor jembatan piye. Gagah kula ora terbang di Mekah, kula mah kula niku kathah, elek-elek tapi kathah. Kula di mobil ge kathah 3 napa pinten, tapi penter ya mboten Alphard tapi kathah. Wis ra iso terbang lah, uripku kepenak. Wae mangan-mangan, wae lunga-lunga, wae ya sudah ngaji. Artinya ternyata nikmat yang disebutkan Allah di Nabi kita itu keseharian. Alam yajidka yatiman fa'aba, yang yatim-yatim hormat pak dibalinya. Seterusnya sampai ailan fa'abna terus kepenak karena agama ini sesuai dengan keseharian kita. Dan Allah ketika mensifati dirinya lihadatin alladzi at'amahu min ju' wa amanahum min khauf. Sudah lah pokoknya ngaji mangan, rapati pahamlah sementing mangan sudah. Alladzi at'amahu min ju'. Apa mensifati dirinya itu sederhana al-mut'im yang ngasih makan wa amanahum min khauf. Di Indonesia baik-baik saja, aman-aman saja. Kita ngaji ya enggak ditangkap, kita gini-gini. Ya sudah baik-baik saja. Dan itu yang paling disenangi Rasulullah SAW. Nabi ketika ditanya Islamil khairan ya Rasulullah itamut tu'am nggak Islam sangker mangan-mangan ya Islam. Coba adekan kita bisa terbang ke Mekah setiap saat. Jule waya mangan ra duwe, sumpek. Ada orang iso terbang tapi makan apa? Lancar. Dan itu luar biasa Nabi ngendikan. Kulo niku cocok. Ya selain iso terbang maksud ini. Tapi ini penting kalau aturaken supaya agama ini menjadi gampang. Sebab itu Hadaddin, saya sering cerita kemana-mana. Ketika Hadaddin cerita peradaban, saya sering cerita di banyak dosen itu sampai nangis saya cerita. Coba agama ini mensyaratkan iddah. Iddah itu kalau ada perempuan diceraikan suaminya atau tinggal mati, itu kan potensi ya. Ini misalnya Jumat mak. Kalau dalam kitab fikih kan tolak yang sunni itu fiturin lam yujami hafi. Ketika suci dan suaminya tidak jima. Misalnya kamu nikahi janda, malamnya dijima suaminya, paginya bentrok terus cerai. Terus kamu nikahi nggak ada iddah, terus punya anak ya nggak mirip kamu sama sekali karena produk awal, konsolat wangil era karuan, nak mangan wangil, guling era karuan, ngundang kue abah, kayak apa? Tapi barokahnya iddah itu selesai karena orang yang boleh dinikah harus baroatur
rahmi. Berarti Islam ini mensafaati sekian orang karena tidak terjadi ikhtilatul ansab. Kayak apa baiknya Islam? Diatur. Tabani juga sama. Saya pernah ditanya seorang dosen, Gus, kenapa Islam mengharamkan anak angkat? Yang diharamkan itu intisabnya, bukan anak angkatnya. Kalau kamu sayang monggo. Tapi kalau anak angkatnya sampai lupa nasabnya, kemudian nanti ketemu saudaranya nikah, itu bahaya. Terus nanti sama saudara angkatnya pegang-pegang dikira gak batalkan wudhu padahal ajnabi. Itu yang gak diinginkan Kanjeng Nabi. Belum keangkuhan. Ya misalnya wonten tiyang tipe anak ketua gaya, anak angkatnya Gus Batus lali keluargane, lala bapak jenenge Parmin terus muni anakku ayo repot. Itu kan mendidik keangkuhan. Mendidik apa? Keangkuhan. Sehingga Islam ibtalu tabanni. Dulu pernah ada periode orang nyebut Zaid bin Muhammad. Terus Allah membatalkan ut'uhum li abaihim wa qasatu indallah. Akhirnya disebut Zaid bin Harisah. Tapi sayangnya Nabi tetap sampai jenis Sayyidah Aisyah mangkelnya bukan main karena pernah Zaid ini akhirnya punya anak namanya Usama. Ini ku nak jajar Sayyid Hasan, ini ku kayak gula kopi, sutok wireng, sutok putih kuan. Ini ku nak meler umbelen, kandungan Nabi kadang ngendikan, ini ku lo apa sisi corong Jawa kan ngersi. Sayyidah Aisyah agak gelem, mau beli cairan kan gak enak.